Sebentar lagi kita bakal masuk di round kelima tentunya di Kalahari. Dan silakan Azuri. Kita bakal tuntun lagi di map Kalahari buat kalian semua di rumah. Jangan kemana-mana dulu karena kita belum selesai. Pesawat dari pertengahan antara The Sub dengan juga Stone Ridge bakal menuju Ares Rise. Dan tentunya masih ada dari teman-teman Bigetron yang bakal menghuni area Stone Ridge. Dan juga tidak terlalu jauh kali ini masih ada di tempat yang sama di area Mawat dan juga The Sub. Blue Zone dihuni Island of God dan juga RRQ yang udah bakal saling bersikutan di awal. Bakal berbeda kayaknya untuk segi round kedua tadinya Bung Skylar. Wow, tapi seorang Okaner kali ini berhasil menumbalkan lawannya. Bang, ternyata harus bisa mendapatkan seorang kasih dan langsung di end begitu saja. Kondisi menjadi 2 lawan 2 karena Lord berhasil mendapatkan seorang Johan. Tersisa Marisa dan juga satu orang lainnya, yaitu seorang Okaner yang sudah cukup sekarat kali ini. Seorang Bang masih coba mencari di mana lawannya berada. Marisa coba untuk melakukan pick off terhadap seorang Lord, tapi Lord masih cukup cepat dan cukup responsif untuk melakukan satu reviving terlebih dahulu. Tapi tembakan demi tembakan sudah dirasakan di mana Jafra menyusul. Tapi kali ini seorang Lord berhasil tersisa sendiri saja. Dan itu dia, RRQ berhasil mendapatkan Island of Gods. Dan Island of Gods harus cukup puas di posisi ke-12. Lagi dan lagi di peringkat ke-12. Tapi dia udah berhasil dapetin 2 poin tentunya dari teman-teman RRQ. Dan kali ini gue baru ngeliat kayak setup RRQ untuk di early berperang itu kayak baru bagus gitu Pak. Karena terlihat juga ini mungkin apa ya, keputusan yang sebenarnya ada riskannya mereka ambil untuk area Blue Zone. Yang pertama, resource itu juga mereka tentunya bakal berbagi dengan Island of God. Dan gue ngeliat itu kayaknya mereka berperang sama senjata jarak jauh semua. Gak ada jarak dekat sama sekali kayak SMG. Iya, jarak dekat aja masih jarang banget didapetin karena memang mereka ketika turun udah langsung pecah fight ya. Tapi ada momen di mana tadi gua ngeliat teman-teman dari RRQ ini bener-bener telat turunnya Pak. Sempet udah ditembakin sama seorang Lord kalau gua nggak salah. Tapi ketika seorang Okaner berhasil turun terlebih dahulu, ada surprise attack ke arah satu orang IOG yang akhirnya berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Kondisi menjadi 3 lawan 4. Dan ketika peperangan terjadi, satu lagi dari IOG berhasil di pick off menjadi 4 lawan 2. Tapi ketika Marisa dan kawan-kawan lagi coba untuk crossing ke arah lawannya, berhasil juga untuk dibalikan 2 orang dari seorang Lord ya. Itu bagus banget tadi Pak. Bener Pak, karena gue ngeliat itu kayak mereka tuh pas ketika 2 lawan 2 nih ya, udah ngebagi si Jafranya ngatasin si Okaner dan juga si Lordnya ngatasin Marisa. Malah si Jafra duluan yang keculik Pak. Itu menjadikan satu distraksi. Dan si Lord pun juga sempat pengen nge-revive. Dan si Marisa ini udah nge-pop up krononya. Jadi dia lambat atau tidak terkena sama sekali. Dia coba untuk meng-ending dulu. Ketika end dia dapat baru ngurusin si Lord. Dan gue pengen potong dulu karena ada predator kita dari First Raidersnya itu Souza 7 kill. Souza dengan 7 killnya, headshot akurasi 0. Ya karena memang dia pakai M79 juga tadi kan. Betul Pak. Akhir-akhir dia dapetin poin eliminasinya. Dan kali ini mereka masih turun di daerah refinery mengingat tidak adanya RRQ. Dengan sang kapten Legalot, refinery menjadi miliknya FR. Iya, First Raiders nggak ada saingan mereka, nggak ada yang ngegangguin, nggak ada yang mukul mundur mereka. Dan kalau sempat gue pengen notice juga ya dari mungkin mereka tuh kayak udah leluasa sih, resource senjata juga otomatis bagus. Karena tadi sempat gue ngeliat di awal mereka membagi visinya 2-2, 2 orang di The Sub, 2 orang lagi di Mammoth. Ini artinya untuk lootingan mereka udah kaya banget dan siap untuk melakukan gempuran. Apalagi mereka masih masuk ke dalam zona pertama. Zona pertama sekarang juga untuk kemunculannya itu cepat, 1 menit pertama. Dan bergeraknya juga sekitar 3 menit setelah kemunculannya. Memang kalau ngomongin dari zona pertama itu lebih cepat untuk muncul, tapi zonanya sendiri lebih lambat jadinya ya harusnya. Karena memang kalau kita lihat di matchday kelima kali ini, dari beberapa round yang sudah kita mainkan, early fight itu sebenarnya cukup jarang terjadi ya. Benar. Bisa dibilang khususnya di Kalahari pertama. Dimana kalau kita lihat benar-benar nyampe menit ke-8 itu masih lengkap 48 orang Pak. Ya masih lengkap 48 orang. Ketika sempat sih terculik ya 1 orang, tapi dihidupkan kembali. Dan kayak alot banget zona udah 8 menit atau pergerakan dari pemain ini udah 8 menit baru pecah war di mana-mana. Itu kayak kita bingung nih mau ngebahas yang mana. Masing-masing perang. Tapi kali ini juga
kayak bakalan pasif baru satu tim yang udah keculik, bedanya itu aja. Kecuali nih Oldhamptonnya sudah ada EVOS yang bakal natakin Tang City, udah siap banget. Karena dari segi placement juga EVOS butuh poin lagi untuk dapatin peringkat pertama menyusul Ses Alpine. Itu dia, butuh 5 poin lagi. Tapi di lain sisi, dari teman-teman EVOS Divine kali ini sudah berhasil mendapatkan 2 orang. Ada duel antara Mr. 05 dengan seorang Riz. Dan ternyata Mr. 05 masih cukup kuat dan mulai bergerak ke arah lawannya, dicari lagi di mana yang tersisa. Street sudah memberikan informasi, bahkan Mr. 05 tidak langsung melakukan medikasi terlebih dahulu, Pak. Iya, tidak mau medikasi dulu. Mungkin dia udah ngira nih, di depan gue ini kosong karena Bion juga udah nginformasin. Cuma ada mungkin sedikit jauh di depan gue. Kali ini Bion bakal coba untuk lemparkan satu granat dan tentunya juga dari X Coy udah mulai notice kalau bakal digranatin, namun dari belakang juga sudah ada Mer 05 memberikan distraksi. Pasang duel tetapi tidak lepas dari cengkraman seorang Bion. Di ending dulu karena 2 orang lagi dari Tang City harus meninggalkan Oldhampton agar tidak tertusunkan oleh EVOS. Yes, dan kali ini EVOS Divine masih dengan 4 orangnya coba mencari di mana satu orang teman-teman Tang City yang tersisa nih, Pak. Bakal bermain keluar zona kah? Karena memang kali ini seorang bule sendiri sudah mulai dirasakan kehadirannya. Bahkan Mr. 05 sudah memberanikan diri untuk terus bergerak lebih jauh ke dalam zona selanjutnya atau zona yang sudah berjalan, Pak. Iya, ini juga si bule emang benar-benar terancam juga. Selain putihnya tembakan, Mr. 05 kali ini harus tumbang. Namun masih ada backup fire yang cukup bagus dari Street. Berhasil meluluhlantakkan dan 5 poin eliminasi diamankan nih Bung Skyla. 5 poin eliminasi berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Bahkan Mr. 05 membukakan jalan untuk teman-temannya dengan sangat baik. Dan bisa gue bilang juga untuk EVOS Divine kali ini menjadi kill leader dengan gameplay yang sangat agresif di bagian early game ya, Pak. Iya, inilah rumah mereka ya, Oldhampton. Kalau tadi kita lihat untuk Kalahari yang pertama, dia nahan dulu tuh di area Shriners di atas. Kali ini mungkin dia coba untuk geser sedikit ke daerah Oldhampton, di mana sasaran empuk atau sasaran utamanya yaitu Tang City. Ketika Tang City-nya udah keculik, ini mereka masih ada satu jalan enak banget menuju dari Foundation, karena Foundation-nya tidak ada pun orang yang menghuni di sana. Hanya saja barusan dari Kings-nya menggunakan unsped meninggalkan sang kapten. Kayaknya kapten ini diutus dulu untuk nanti belakang. Apakah belakang ini aman atau enggak? Kalau aman kita coba nge-dev dulu sedikit, karena First Riders-nya Pak harus diwaspadai. First Riders-nya harus diwaspadai. Gue cukup sepakat karena memang kalau lu lihat dari refinery-nya sendiri, Pak, ini refinery-nya bener-bener udah dikuasain sama First Riders. Dan kalau lu lihat sebenarnya seperempat dari zona selanjutnya udah dikuasai sama First Riders juga, Pak, dengan pembagian posisi 4 orang ke 4 mata angin yang berbeda. Waduh, udah masing-masing membagi aja nih. Jadi seandainya kalau dari bawah nih ya, dari area Mamut itu ada orang, si Luzinya bisa informasiin, Betul. bro ada orang di bawah gua bro. Dan kalau seandainya dari Foundation ada orang, si Darko yang informasiin emang bener. Si Kings ini dari beberapa match gue perhatiin ketika dia di Kalahari pasti bakal menghuni panggung kematian yang dekat banget dengan rumahnya First Riders. Ini juga si kapten udah langsung memutuskan diri untuk masuk terlebih dahulu, supaya ini memberikan informasi juga, aman nggak nih masuk ke sini. Kalau aman tim gue masuk, kalau nggak aman ya udah nahan dulu aja di panggung kematian. Karena RRQ-nya juga bentar lagi bergerak masuk, serta GPX yang perlahan tapi pasti udah mulai ngedev juga. Udah mulai ngedev juga. Karena memang kalau kita lihat dari RRQ sendiri, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam zona dan masih cukup lengkap 4 orang ya. Sementara Ses dan juga Aura cukup berdekatan kali ini. Tembakan juga sudah dilancarkan oleh seorang Lozi. Sikal kali ini. Wah, merupakan salah satu player ini ya. Ikal nih Pak. Ikal. Ikal Pak. Ikal apa Sikal? Ikal. Oh, Ikal. itu FRX Ikal gitu. Ikal ya? Waduh, salah dong saya. Salah, Mohon maaf ya. Saya semata-mata saya juga manusia biasa gitu kan, bisa Iya, salah juga. apalagi cowok ya, Itu yang dia. selalu salah. Nggak pernah benar gitu kan. Tapi kalau dilihat dari fotonya si Ikal ini nggak ada ikal-ikalnya, Pak. Iya Pak, rambutnya bagus malahan Pak. Rambutnya mirip EVOS Rambo dari Thailand gitu. Iya, Waduh. betul banget. Langsung tiba-tiba keinget nih. Back to the topic lagi. Dimana kalau gue lihat ya, untuk segi rotasi Pak, mungkin dari Ses ini dia bakal kehimpit sih. Karena RRQ dari hangar kiri, belakang juga ada Aura. Apalagi ini Rebellion Tabur bakal masuk nih ke desap juga di
Oh bukan ke sub, malah ngelewat masuk ke jantung pertahanan Aura. Harusnya ketemu sama Aura ini teman-teman dari RBL. Karena di lane sisi juga RBL sudah mulai bergerak langsung masuk. Sudah terdeteksi juga oleh teman-teman Aura. Apakah Aura siap menghadapi gempuran yang sudah diberikan oleh Heyu dan kawan-kawan? Coba melakukan healing terlebih dahulu. Tapi seorang Deadly berhasil ditumbangkan. Terus dari kejauhan berhasil di pick off. Tapi Vader ternyata tidak sadar bahwa di sampingnya masih ada satu orang dari RBL. Menyisakan 3 orang dari RBL dan 2 orang dari Aura. Sementara Bigetron dari kejauhan panen sayur, Pak. Panen kill sih lebih tepatnya, Pak. Niatnya udah bagus dengan nyayurin orang. Karena kali ini pertama objektif mereka tuh berada di Eko Esports. Ketika dia tahu, oh di sisi kiri gue lagi perang nih, gue coba untuk join aja menjadi tim third party. Emang udah beberapa kali dapatin Aura 2 orang ke pick off ini tentunya menjadi kerugian buat mereka. Apalagi mereka tidak dapatkan satupun poin kill. Pio seorang pria dimana wanita juga tentunya udah aware kalau tenda di sisi sebelah kiri yang tadi gua tempatin sekarang diambil alih sama Rebellion. Dan justru malah ini menjadi satu angin segar bagi teman-teman SES yang gua kira SES ini bakal kehimpit dengan Aura, tapi nyatanya malah mereka yang bakal menghimpit, Pak. Perang pun terjadi. First Raiders join to fight juga serta GPX. Yes, First Rider dan juga GPS gua rasa dalam waktu yang cukup dekat mereka bakal join karena memang ada satu launchpad yang digunakan EVOS dengan 7 poin eliminasinya. Tujuan utama mereka adalah RRQ yang menyisakan Okaner dan juga Marisa yang udah cukup sekarat. Coba untuk dicari di mana lawannya, di jump shot oleh seorang Mr. 05. Bion juga mulai bergerak, tapi Marisa gak cukup kuat. Bakal langsung ditumbangin begitu saja. Harusnya menyisakan satu orang dari RRQ yang entah ada di mana nih, Pak. Iya, masih dicari juga dan rupanya udah lepas ketika EVOS udah berhasil mendapatkan posisi. Malah jawabannya ini terlampau jauh dan gua kayak terfokus kepada Iko lagi. Iko itu udah menghindari semua peperangan. Dia sabar banget, Pak. Nunggu momentum yang tepat. Dia pintar banget, cerdik banget memanfaatkan keadaan. Namun di sisi lain, Pak, udah terjadi peperangan nih. Iya, ada peperangan antara seorang Bigetron dan juga GPX, di mana akhirnya berhasil menumbangkan satu orang. Devito menjadi orang paling depan juga untuk menyelamatkan, tapi Dodge bakal join to fight kali ini dengan segudang resource yang mereka miliki. Mereka masuk di waktu yang sangat tidak diinginkan oleh teman-teman GPX karena mereka baru selesai melakukan reset dan tapi FR sendiri dari daerah atas menghujani peluru ke arah bawah, Pak. Iya, seledakan juga tentunya udah bakal mengundang dari segi belakang dan juga Quadra kill GPX pun langsung dilumat di peringkat ke-9. Hati-hati First Riders. Kalau nggak sadar, ini Ikonya bakal dapetin 2 poin sekaligus karena memang ada granat dari seorang Dudes yang cukup berbahaya. Dan kali ini Darko udah langsung terkonek oleh frag grenade dari seorang Dudes. Kali ini di jump shot, Lozi coba untuk menjadi satu bocil CR di mana melakukan satu jongkok keluar yang sangat baik. Souza coba memberikan presence-nya dari arah belakang. Koja dihujani peluru di mana Sikal kali ini berhasil mendapatkan satu orang kah? Ternyata tidak. Teman-teman dari Iko cuman sekarat aja, Pak. Ya, Pikonya terlalu sulit dan terlalu kuat dan juga dari belakang satu orang yaitu Souza masih bisa untuk melakukan backup. Satu orang barusan keculik dan juga melakukan mundur sedikit. Ini tentunya menjadi makanan ketika Ikal darah cukup sekarat dan ledakan granat malah Aura Ignite-nya pun harus tumbang di tangan SES di peringkat ke-8. First Riders sudah berhasil meninggalkan area bahaya, naik lagi ke perbukitan yang ada di atasnya nih, Pak. Lagi dan lagi satu display defensif yang luar biasa ditunjukkan oleh teman-teman oleh Iko. Mereka bahkan gak ke pick off satu orang pun, Pak. Sekarat-sekarat aja, tapi di lain sisi kali ini kita bakal menyaksikan sang macan putih mulai melakukan satu duel dengan seorang Kings. Ada satu Mr. 05 yang berhasil connect ke arah seorang Kings. Rough Street juga langsung menumbangkan lawannya. Di lain sisi Bion coba untuk melakukan reset terlebih dahulu. Abax berputar dan ada satu kekeran yang mulai dihancurkan. Dix dengan double vektornya bakal coba untuk buat lantahkan teman-teman dari EVOS. Iya, ini dia malahan juga Kingsnya menyisakan serawet kali ini dengan soket Charger Boost langsung tumbang di tangan EVOS. EVOS menggila, Pak. 13 poin eliminasi, siapapun ditemui di depannya langsung dilemat begitu aja. Mangsal selanjutnya Kings Esports pun sulit walaupun berlabelkan raja harus dimakan juga oleh sang macan putih.
putih. Terlepas daripada itu, rotasi macan putih juga masih segar, masih enak. Karena di depan mereka ada Force Raiders dan juga Ses yang bakal saling perang. Gak sampai di depan itu, Rebellion Tabor juga coba untuk join to fight. Yes, ada tembakan dari Ses kali ini. Saya sampai belibet karena fightnya benar-benar chaos banget, Pak. Kameranya loncat-loncatan, Pak. Saking kagak bisa ngikutin keseimbangan dari kecepatannya si Mr. 05, Pak. Iya Pak, betul banget. Perang di mana-mana terjadi gitu ya kan. Ini tentunya mengundang masing-masing tim yang pengen dapatin poin lebih, apalagi pos 13 poin Pak udah diamanin killnya, dan juga posisi rungkat didapatkan. M79 daripada seorang Souza yang lagi dan lagi tadi kita lihat berhasil menjadi The Predator dengan 7 kill. Apakah kali ini bisa ditukar kembali karena M79-nya udah kehabisan ammo. Kembali lagi kepada VOV di mana Ikal udah mulai fokus kepada EVOS yang bakal masuk, namun di bawahnya yaitu Iko juga Ses udah saling tembak-tembak, firing. Rebellion Tabor juga mengamankan satu komponen di balik suketnya kali ini. Yes, ada Rebellion Tabor juga yang udah menghujani peluru karena teman-teman dari Iko. Tapi Kucai berhasil menumbangkan seorang Ikal. Walaupun Ikal masih bisa dilindungi atau dihidupkan kembali, tapi Kiba menyusul tembakan dari seorang Ikal. Terlalu on point, terkena kepala seorang Dudes kali ini. Dan Pori dan kawan-kawan dihujani peluru dari 3 arah mata angin yang berbeda. Di mana Jojo menyusul, ditumbangkan oleh seorang EVOS Abax. Yang dimana EVOS sendiri masih lengkap 4 orang, Pak. Iya, dilanjut juga Abax kali ini kepada POV. Seorang Thanosnya pun harus tumbang walaupun kuat dengan jentikan jarinya. Tidak sekuat oleh tembakan shotgun charge diburus dari seorang Abax. Dan kali ini Abax masih mencari celah. Ada WM yang tidak bakal diambil, dan kali ini juga di ending dulu karena dari belakang rupanya Eko berhasil mendapatkan Jojo. Dan 15 poin eliminasi yang udah mereka kumpulkan. Satu kompon dari belakang tidak tersorot, masih ada Johan yang hidup. Masuk ke dalam top 6 dan harus dieliminasi. Granat daripada seorang Bion emang gak ada obat. 17 poin kill, granat dimasak di atas sana. Sas Alpha-nya pun tumbang. Dan itu dia, oh my godness, satu granat yang udah dimasak berhasil mendapatkan satu player daripada seorang First Riders kali ini, Bung Skyla. Yes, dan kali ini ada momentum of reset untuk teman-teman dari EVOS karena mereka udah tahu mereka dapat poin eliminasi yang banyak, tapi mereka gak mau gegabah. Mr. 05 berhasil menumbangkan seorang Kiba. Posisi menjadi 4 lawan 2 di mana Street berhasil mendapatkan seorang Darko, dan ini dia Souza dengan satu jump shot yang masih baik, tapi Mr. 05 save the day dan Buyah kedua untuk EVOS dengan 21 poin eliminasinya, Pak. Wow, 21 poin eliminasi. Wow, ini gokil banget. Tentunya mereka udah poin penuh. Apa tuh yang mental aman deh. Oke, ada lagi satu lagi. Wajib angkat piala baru nih. Waduh, EVOS Pak 2 kali Buyah nih ya. Iya. Kalau kita lihat sejauh ini tentunya menjadi pesaing bagi Sas Alpha yang didapatin poin penuh. Poin Buyah aja 12 ditambah 21 kill, Pak. Itu dia, Udah Pak. banyak banget ya. Banyak banget, Pak. Ini tentunya jadi mengejar ketertinggalan poin, dimana kalau gua nggak salah tadi EVOS itu berada di posisi ketiga. Betul. Dan kalau Sese sendiri, walaupun mereka konsisten, tapi di round kali ini poin eliminasi mereka nggak terlalu banyak, Pak. Dan bisa gue bilang kesalahan yang dibuat oleh EVOS di round sebelumnya dibayarkan dengan lunas dengan permainan yang cukup agresif dari early game sampai ke late.